Perkenalkan, nama saya Nabila Ayu Larasati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi penyakit difteri. Difteri merupakan penyakit yang bersumber dari bakteri Corneobacterium diphtheri. Difteri merupakan penyakit yang mengerikan, di mana telah menyebabkan ribuan kematian dan masih mewabah di daerah-daerah dunia yang belum berkembang. Orang yang selamat dari penyakit ini menderita kelumpuhan otot-otot tertentu dan kerusakan permanen pada jantung dan ginjal. Anak-anak yang berumur 1-10 tahun sangat peka terhadap penyakit ini. Penularan penyakit difteri. Difteri dapat menular dengan cara kontak langsung maupun tidak langsung. Air ludah yang berterbangan saat penderita berbicara, batuk atau bersin, membawa serta kuman-kuman difteri. Melalui pernafasan, kuman masuk ke dalam tubuh orang di sekitarnya. Maka terjadilah penularan penyakit difteri dari seorang penderita kepada orang-orang di sekitarnya. Terhirupnya percikan ludah penderita di udara saat penderita bersin atau batuk. Ini merupakan cara penularan difteri yang paling umum. Barang-barang yang sudah terkontaminasi oleh bakteri, contohnya mainan atau handuk. Sentuhan langsung pada luka bokor atau ulkus akibat difteri di kulit penderita. Penularan ini umumnya terjadi pada penderita yang tinggal di lingkungan yang padat penduduk dan kebersihannya tidak terjaga. 1. Demam dan menggigil. 2. Sakit tenggorokan dan suara serak. 3. Sulit bernapas atau napas yang cepat. 4. Pilek awalnya cair tapi lama-kelamaan menjadi kental dan terkandung campuran darah. 5. Terbentuknya lapisan tipis berwarna abu-abu yang menutupi tenggorokan dan amandel. 6. Pembengkakan kelenjar limfen pada leher. 7. Lemas dan lelah. Pengobatan difteri. Untuk pengobatan sendiri terdapat dua tujuan utama, yaitu untuk memulihkan pasien dari peradangan dan toksin bakteri itu sendiri. Pengobatan tersebut diantaranya A. ADS, antidifteria serum, merupakan antitoksin yang dapat mengikat toksin dalam darah. Sayangnya, ADS ini tidak dapat mampu mengikat toksin dalam jaringan. ADS ini diberikan kepada suspek difteri tanpa menunggu hasil laboratorium. B. Antibiotik. Antibiotik berupa eritromisin atau penisilin diberikan untuk terapi dan profilaksis. Pengobatan jenis ini diberikan kepada suspek difteri serta kontak kasus dengan tujuan untuk dapat menekan penularan penyakit. C. Kortikosteroid untuk mencegah dan mengurangi peradangan. Faktor risiko difteri. Penyakit akan timbul ketika terdapat gangguan interaksi atau ketidakseimbangan antara faktor-faktor tersebut. Ketika salah satu faktor tidak seimbang, misalnya ketika imunisasi penjamur rentan atau lingkungan berubah, serta jumlah sumber penyakit lebih ganas atau bertambah akan penyebab ketidakseimbangan dan akan menimbulkan sakit dan SMA 2016. Terdapat 3 faktor utama yang menyebabkan terjadinya penyakit, diantaranya host, definisi yang sebagai orang atau hewan yang menyediakan tempat yang cocok untuk agen berkembang biak dalam kondisi alami, atau Bonita 1994. Host dialami dalam penyakit difteri adalah manusia bagi Carnivibrium bicoria. Kasus kematian tertinggi pada anak-anak yang berusia 2 hingga 5 tahun, sementara itu pada orang dewasa khusus difteri tergolong rendah atau WHO 2018. Merupakan unsur penting peran dalam menyebabkan terjadinya penyakit. Pada penyakit difteri, agen yang dimaksud yakni C. diphtheriae. Bakteri ini dianggap sebagai penyebab kausal primer. Artinya, pada setiap kasus difteri akan selalu ditemukan bakteri ini. Meskipun adanya bakteri ini, belum tentu terjadi penyakit. Environmen atau lingkungan berperan penting dalam perkembangan penyakit menular. Sanitasi umum, suhu, polusi udara, dan kualitas air merupakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Selain itu, faktor sosial ekonomi seperti keberadaan penduduk, kemiskinan, tingkat pendidikan juga termasuk di dalamnya. Penyakit difteri sering ditemukan pada daerah padat penduduk dengan tingkat sanitasi yang rendah. Mengenai faktor lingkungan fisik rumah yang dapat mempengaruhi kejadian difteri, antara lain jenis dinding, jenis lantai, dan luas ventilasi yang tidak memenuhi syarat. Hal ini dapat mempengaruhi kelembaban ruangan. Sementara itu, untuk penggunaan dinding yang terbuat dari triplek atau kayu memiliki risiko lebih besar paparan udara dari luar terhadap perkembangan agen difteri.